bekerja dalam mendorong penghitungan suara ini. Kita bisa lihat yang pertama, bagaimana institusi kementerian kemudian digiring sebagai tim sukses salah satu pasangan calon. Yang kedua, berbagai operasi yang kemudian dilakukan dengan menggunakan perangkat-perangkat kementerian sampai di tingkat desa. Itu kemudian telah terbaca oleh kesempatan ini yang disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa sejak dari awal KPU Provinsi Maluku Utara telah menunjukkan kecintaan perlawanan demokrasi. Kita kami berikan kesempatan Bung Anies. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin saya tegaskan ke seluruh komisioner KPU hari ini, Maluku Utara mendeklarasikan pihak politik. Kita di bawah itu Jawa. Saya hari ini menegaskan bahwa kita semua akan terus melakukan yang Halo kepada semua simpatisan, pendukung, dan relawan Sally Sarbin, terutama emak-emak dan anak muda Maluku Utara, kalian semua terbaik. Kalian sudah membuktikan bahwa tanpa politik uang, tanpa merah-merah, kita bisa memenang. Kalian juga membuktikan bahwa politik modern yang santun dan cerdas dapat diimplementasikan di Provinsi Maluku Utara, karena saya tahu kalian semua menginginkan perubahan. Saya tahu bahwa kalian semua sedang sibuk mengamankan suara rakyat dan mengumpulkan form C1, di mana mulai besok akan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari level kecamatan, kabupaten, hingga pleno di level Provinsi Maluku Utara. Mari kita semua kawal suara rakyat sehingga perjuangan mereka tidak sia-sia. Saya dengar beredar isu-isu yang macam-macam. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh pendukung Sally Sarbin untuk tenang, tidak reaktif. Mari kita ciptakan kondisi yang aman dan kondusif. Ada pepatah mengatakan silent is gold. Kita lebih baik tidak banyak berkomentar, kita menunggu sampai rekapitulasi dan pengumuman resmi dari KPU Provinsi Maluku Utara selesai. Mari kita ciptakan kondisi yang aman dan tentram bagi bumi Maluku Kiaraha, karena sesungguhnya rakyat menginginkan pemilu yang damai. Saya mengerti kita semua memiliki perbedaan, tetapi ingat pada akhirnya orang semua bersaudara. Terima kasih. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa hitung cepat di Pilgub Provinsi Maluku Utara ini ada yang puas, ada juga yang tidak puas. Dan terbukti teman-teman ya, pada hari kemarin terjadi demo besar-besaran di Ternate, Maluku Utara ya. Jadi tuntutan mereka ini ke KPU karena diduga ada pelanggaran-pelanggaran money politik, kemudian ada surat suara yang diduga dicoblos sebelum hari pencoblosan teman-teman. Apakah ini benar? Ya kita juga belum tahu karena itu masih dugaan dan belum diselidiki. Ya. Inilah yang terjadi saat ini. Kemudian saya komunikasi dengan warga di sana ya melalui media sosial. Saya bertanya ya apa yang sebenarnya terjadi teman-teman. Ternyata di sana mengatakan bahwa ada beberapa paslon ya atau pasangan calon yang kalah kemudian menurunkan masanya untuk melakukan demonstrasi. Jadi intinya kekalahan membuat orang itu kecewa, teman-teman. Memang kekalahan itu adalah berat, teman. Kalah itu berat ya. Kalah itu sakit.
Karena kalau kita lihat hitung cepat kemarin quick count di Maluku Utara ini, yang menang adalah Ibu Sherly Juanda. Ya. Bahkan Ibu Sherly Juanda ini menang telak 50% lebih, teman-teman. Artinya tingkat kesukaan, tingkat keterpilihan beliau di Maluku Utara ini sangat tinggi. Sedangkan yang lain itu ya kisaran rendah di bawah 20%, teman-teman ya. Jadi inilah yang membuat mungkin mereka ini tidak suka, kemudian tidak mau menerima kekalahan ya. Harapan kita sih semoga Maluku Utara tetap damai ya. Siapapun yang menang ya harus kita lapang dada menerimanya. Sebab itulah pilihan rakyat. Ini bukan masalah siapa yang memilih, tetapi ini adalah dipilih rakyat langsung, teman-teman. Ya, dipilih rakyat langsung secara demokrasi, secara pemilu ya. Jadi semuanya itu berdasarkan rakyat yang memilih. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.